Shalom teman-teman. Shalom. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita memulai komsel hari ini. Mari kita pujikan satu pujian yang mengatakan Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Kita akan lanjutkan dengan pujian lagi. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan yang lebih dalam lagi. Mari saya ajak teman-teman untuk persiapkan hati kita masing-masing. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau pujikan satu pujian yang mengatakan kekuatan hidup. Setia
Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah mempertemukan kami di tempat ini. Kami mau mulai acara komsel hari ini Tuhan. Berkati kami, pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan komsel ini ke dalam tangan-Mu. Kau sendiri yang beracara, buka hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari silakan Mbak Sinta yang tugas icebreaker. Ya, shalom. Shalom. Puji Tuhan, masih bersuka cita semua teman-teman. Luar biasa. Ya. Nah, kita sekarang akan melakukan icebreaker. Icebreaker ini diambil dari tokoh-tokoh dalam Alkitab seperti itu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan dan nanti teman-teman akan melakukan rebutan seperti itu. Nah, jadi rebutan ya teman-teman, siapa duluan. Tapi sebelum kita rebutan, saya kasih clue-nya dulu. Untuk setiap teman-teman kalau mau menjawab pertanyaan, mohon kasih password kata-katanya sendiri, yel-yel password masing-masing. Coba dari Mas Hendy, coba yel-yelnya mau apa? Singkat, jelas, padat. Yesusku luar biasa. Oke, jadi setiap kali nanti mau jawab pertanyaan, itu passwordnya ya, Mas. Nggak boleh jawab kalau belum kasih password itu. Ya, oke. Kemudian yang kedua, Mbak Mesti, passwordnya apa? God is good. God is good, gitu ya. Nadanya gitu tuh. God is good, oke. Ya, setiap kali mau jawab pertanyaan jangan lupa berarti passwordnya Mbak Mesti God is good. Seperti itu. Selanjutnya untuk yang ketiga, Mbak Hana, passwordnya apa? Yes, amin. Yes, amen. Ya, itu. Jadi kalau nanti Mbak Hana mau jawab pertanyaan, rebutan itu. Cluenya, passwordnya Yes, amin. yes, amen. Kalau Sindu, Tuhan Yesus oke. Tuhan Yesus oke. Oh ya. Jadi kalau mau jawab pertanyaan, Tuhan Yesus oke. Nah, jadi itu ada beberapa pertanyaan dan satu tokoh itu ada 3 level pertanyaan. Nah, kalau kira-kira di level pertama sudah bisa jawab, silahkan teman-teman langsung jawab aja dengan password yang tadi. Jangan lupa kalau nanti passwordnya lupa, maka itu tidak dihitung walaupun jawabannya sudah benar. Begitu ya teman-teman. Kita mulai untuk contohnya. Ini contoh teman-teman. Jadi tidak masuk poin ya. Karena ini contoh maka tidak masuk poin. Deg-degan ini. Clue pertama. Tokoh pahlawan Alkitab ini adalah seorang yang saleh. Yes, amin. Oke. No. Salah. Yesusku luar biasa. Ya, Ayub. betul. Jadi seperti itu ya mainnya. Iya. Seharusnya Oke. Mas Hendy dapat poin, Mas Handi dapat poin 100, namun karena ini masih percobaan, jadi tidak masuk di penilaian. Kita mulai yang beneran sekarang teman-teman. Ya, ini yang beneran. Jadi singkirkan segala lawan kita dan jadilah pemenang. Amin. Amin. Oke. Clue pertama. Tokoh pahlawan Alkitab ini adalah seorang wanita. Belum bisa dijawab ya karena masih luas. Clue kedua. Perkataan imannya yang terkenal adalah kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Yesusku luar biasa. Yap, Mas. Rahab. Andi. Rahab. Salah. Salah. Ada yang bisa? Kalau belum bisa, clue ketiga. Walaupun menjadi ratu, ia tetap rendah Yes, hati. amin. Ya. Esther. Oke, benar. Mbak Hana benar menjawab ya. Mbak Hana poin 100. Ya, terima kasih Kak Sinta. Ya, next. Yang selanjutnya. Clue pertama. Tokoh pahlawan ini mengawali perjumpaannya dengan
dengan Tuhan lewat peristiwa semak duri berapi. Yes, amin. Ya. Musa. Betul. Kak Ana 200. Yeay. Belum nyampe clue yang mana-mana ya, sudah kejawab ya, sudahlah. Gitu. Next, pertanyaan ketiga. Tokoh pahlawan Alkitab ini adalah seorang hakim wanita Israel. Kalau teman-teman rajin baca Alkitab pasti tahu deh. Itu hakim wanita satu-satunya itu. Bukan menghakimi ya teman-teman. Yo, belum bisa? Clue kedua. Perkataan iman yang terkenal adalah, baik aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Clue ketiga. Nama suaminya ialah Lapidot. Aku tahu tapi nggak tahu namanya. Nyerah semua. Namanya adalah Deborah. Ya. Next. Pertanyaan kelima. Tokoh pahlawan Alkitab ini adalah seorang hakim Israel yang terkenal kuat. Clue kedua, perkataannya yang terkenal. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Yes, amin. Ya, Kak Ana. Simpson. Ya, betul. Betul ya? Simpson. Ya, ayo teman-teman yang lain dikejar loh. Ayo Sindu. Ayo Kak Sindu semangat. Pertanyaan terakhir kelima ya. Ya. Tokoh pahlawan Alkitab ini adalah seorang wanita suku Moab. Aduh. Perkataan imannya yang terkenal, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Yes, amin. Ya, Perut. ya betul. Jawabku itu loh. Kurang satu ya berarti ya. Baru 400. Oh, yang tadi rebutan itu ya, nggak bisa ya. Yang Deborah. Iya. Oke, ya. Singkat aja teman-teman biar tidak kehabisan waktunya. Jadi, inti dari permainan ini adalah mereka yang tersebut di atas itu adalah para tokoh pahlawan Alkitab dengan stamina yang tidak biasa. Mereka bisa memiliki stamina yang luar biasa karena mereka mengandalkan Tuhan dan Roh Kudus dalam hidup mereka. Sehingga saat waktu atau kairos Tuhan turun atas mereka, mereka siap menanggapi rencana dan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Jadi kalau kita mau memiliki stamina yang luar biasa seperti mereka, maka kita juga harus mengandalkan Tuhan dan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan jangan tawar hati menanggapi janji Tuhan yang mungkin belum tergenapi dalam hidup kita. Itu ya teman-teman intinya. Dan sebagai penutup, saya juga akan memberikan sejak game ini saya sudah siapkan. Saya sudah menyiapkan hadiahnya berupa pulsa 20.000 untuk menunjang gerakan serbu online yang dicanangkan Bapak Gembala kita. Iya. Terima kasih Kak. Nanti Sinta. diterima lewat OVO ya Kak. Siap. Kak Oke, Sinta. silakan saya lanjutkan. Selanjutnya kepada Kak Hana yang bertugas. Shalom teman-teman. Shalom. Bagaimana kabarnya? Masih semangat ya? Masih luar biasa, puji Tuhan. Setelah icebreaker yang sangat luar biasa ya. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur Tuhan senantiasa melindungi kita semua dan menjaga kita semua dengan damai sejahtera dan sukacita. Oh iya saudaraku,
Siapa kemarin minggu yang sudah ibadah online? Puji Tuhan sudah. Dan Mas Andi, puji Tuhan. Kak Sindu, Oh tentu sudah. Kak Sinta, Sudah, puji Kak. Tuhan semuanya sudah ibadah online. Kira-kira rema minggu kemarin itu tentang apa ya? Pastor Obaja bilangnya ya? Stamina yang tidak biasa. Yes, stamina yang tidak biasa. Kita akan mempelajari pada bagian yang pertama, yaitu orang-orang yang mempunyai stamina yang tidak biasa. Seperti yang disebutkan oleh Kak Sinta tadi di Icebreaker. Salah satunya itu yang saya jawab tadi, Simpson. Simpson mempunyai kekuatan yang luar biasa, sehingga dengan sendirian saja dia bisa mengalahkan 1.000 orang Filistin dengan rahang keledai. Ada contoh lainnya enggak? Selain yang disebutkan sama Kak Deborah itu tadi. Siapa yang bisa jawab? Pak Andi? Kak Sindu? Daud. Kak Andi. Mau jawab? Ya. Oh ya, Daud, benar. Yang lainnya? Kak Mesti? Daniel. Oke, terus Kak Sinta? Sudah paling jauh, dia paling banyak sekali jawabnya, langsung berburu. Kita sudah tahu ya tokoh-tokoh yang memiliki stamina yang tidak biasa itu ya. Kabar baiknya itu, stamina yang tidak biasa itu juga tersedia bagi kita. Amin. 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 Terus yang kedua, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan stamina yang tidak biasa itu? Mari kita bersama-sama baca di Yesaya 40 ayat 31. Sudah ada yang menemukan? Saya bacakan ya. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, dari ayat yang kita baca ini tadi, kira-kira kunci apa yang kita sudah dapat teman-teman? Untuk mendapatkan stamina yang tidak biasa itu. Apa jawabannya? Belajar menanti-nantikan Tuhan. Nah, kalau kita sudah tahu nih bagaimana caranya kita mendapatkan stamina yang tidak biasa itu dengan menanti-nantikan Tuhan. Lalu pertanyaan selanjutnya nih yang poin B. Bagaimana caranya kita menanti-nantikan Tuhan itu? Gimana sih caranya menantikan Tuhan itu? Apa kita harus kayak Hana nangis-nangis atau kita harus selain nangis-nangis itu apa? Harus teriak-teriak, "Wih Tuhan, aku butuh Engkau." Atau gimana? Yo, gimana caranya? Yang pertama, kita menanti dengan tenang. Kita baca di ayatnya Ratapan 3 ayat 24 sampai 26. Sudah ada yang menemukan? Amin. Sudah, Kak? Sudah. Tolong dibacakan Kak Misti. Ratapan 3 ayat yang ke-24 sampai 26. Ayat yang ke-24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ayat yang ke-25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Yang ke-26 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Kak Misti sudah dibacakan. Ya, di ayat ini itu kita dapat kalau kita menanti dengan gelisah, maka apa yang kita dapat? Ketakutan. Yes, ketakutan.
Selain ketakutan apa Kak Sindu? Nggak dapat apa-apa malahan. Nggak dapat apa-apa. Ya, oleh sebab itu kita harus berharap kepadanya. Karena apa, di ayat yang ke-24 Tuhan adalah bagianku. Sedangkan yang di ayat ke-25 Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Jadi kita selama menanti-nantikan Tuhan, kita itu harus, kalau pesternita itu be still, tinggal tenang. Be still, tinggal tenang. Wah, itu kata-kata yang merema buat saya banget dari pesternita. Be still. Kadang itu kita sudah disuruh tenang loh, badai pasti berlalu. Pastor Obaja pun sering bicara kepada kita ya, bahkan bisa dijadikan rema juga bagi kita. Tapi kan kadang yang namanya manusiawi tetap ya itu ya saudara yang kita itu ya teman-teman, masih susah lah kita untuk tinggal tenang. Tapi puji Tuhan, kita di minggu ini diingatkan lagi sama pesan firman Tuhan, kita harus menanti dengan tenang. Yang kedua, cara menantikan Tuhan setelah tinggal tenang, cara yang kedua kita harus bagaimana? Yes, benar Kak Sinta, menantikan dengan siap siaga. Mari kita baca, saya baca aja ya, di Lukas 12 ayat 35 sampai 40. Tapi yang akan saya bacakan di ayat yang ke-40 saja. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka. Ya, ini salah satu ayat yang buat apa ya, saya merema juga. Ya benar, kalau kita tidak siap sedia, Tuhan itu bisa datang ke kita itu kapan-kapan gitu. Contohnya kayak apa ya, kematian di tengah badai ini kan yang kita hadapi bersama-sama. Ya kita harus mau tidak mau menerimanya. Kan kalau Pastor Obaja ya, kamu tidak mau harus menerimanya bahwa di saat ini kita sedang mengalami badai COVID, dan bahkan tidak jauh kok COVID itu, bahkan tetangga kita bisa saja, tidak menutup kemungkinan lah. Tapi kalau kita itu tadi tidak prokes, kita tidak apa-apa, tambah lagi kita tidak siap sedia, siap siaga secara rohani juga, apakah kita juga siap menantikan, apakah kita juga siap untuk menghadapi badai ini? Tapi puji Tuhan, firman Tuhan minggu ini mengingatkan lagi, kita harus menanti Tuhan dengan siap siaga. Setelah itu, yang ketiga, setelah kita menantikan Tuhan dengan tenang, menantikan dengan siap siaga, yang ketiga kita ngapain untuk menantikan, cara menantikan Tuhan itu? Rendah hati. Ya, benar. Dengan kerendahan hati. Di Mazmur 123 ayat 2, ada yang mau membacakan? Iya, 123 ayat 2. Mazmur 123 ayat 2. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Amin. Terima kasih Kak Mesti. Jadi di ayat ini itu kita dikasih Tuhan pengertian ya. Kita itu diumpamakan sebagai seorang hamba. Hamba itu penuh dengan kerendahan hati. Dilihat dari apa itu tadi, seperti memandang tangan tuannya. Kalau hamba yang perempuan seperti memandang tangan nyonyanya. Tanpa belas kasihan Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Kalau Tuhan tidak bertindak, maka kita juga tidak bisa apa-apa. Benar ya? Oleh sebab itu, orang yang rendah hati seperti ini dikatakan di Rema Mazmur ini seperti
hambanya, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki hati seperti itu pasti bergantung dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ini orang yang disebut dengan rendah hati. Lalu setelah itu yang keempat apa? Menanti dengan iman. Menanti dengan iman. Mari kita baca bersama-sama di Mazmur 27 ayat 14. Atau ada yang mau membacakan? Saya Ya, Kak Cindy. di Mazmur 27 ayat yang ke-14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Siapa yang masih ragu-ragu tentang menantikan Tuhan lagi? Ini menantikan Tuhan, kedatangannya atau menantikan Tuhan? Ya. Dari rema ini kita harus mengerti bahwa menantikan Tuhan itu kita butuh yang namanya iman. Ketika kita berkata, kita percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan. Tuhan pasti memberkati, bahkan menolong. Tuhan juga mampu memulihkan kita. Itu kita butuh iman enggak untuk mendapatkan mujizat seperti itu? Butuh. Oleh sebab itu maka bersiaplah untuk berdiri teguh dalam iman. Amin. Dan menghadapi tantangan apapun yang akan mendatangi kita dengan iman. Itu sebabnya firman Tuhan menasihatkan kita, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Terus yang terakhir, bagaimana cara kita menantikan Tuhan? Yang kelima, menanti dengan sabar. Ada yang mau membacakan Yakobus 5 ayat 7 sampai 8? Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 8. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Terima kasih Kak Sinta. Wah, ternyata sabar itu vital ya dalam menantikan Tuhan ya. Ibaratnya itu di ayat ini tadi apa? Kita diibaratkan seorang petani. Untuk mendapatkan hasil tuaiannya, dia perlu kesabaran saat kita menuai. Kalau saya itu sukanya bercocok tanam. Kebetulan di rumah itu saya punya tanaman banyak banget. Nah ini saya baru menanam tomat cherry. Nah, itu saya nanamnya itu dari tahun kemarin. Berbuah. Puji Tuhan, malah ya sekitar 2 bulan terakhir ini itu malah berbuah terus. Tapi penantian saya itu sekitar 6 sampai 7 bulan untuk menantikan buah, padahal buahnya cuma segini kecil aja. Sama lingkaran jam saya ini gedean lingkaran jam saya kecil banget, tomat cherry. Nah demikian kita juga dalam menantikan Tuhan Yesus kita harus dengan bersabar juga. Sabar dalam apa? Sabar dalam hal misalkan berdoa. Dalam menjadi KKS kita juga harus sabar enggak? Ayo Kak Mesti menghadapi kita gimana, sabar enggak? Sabar. Sabar. Harus lebih sabar ya Kak ya, karena kita anak asalnya luar biasa ya Kak. Oke. Sabar dalam menabur benih keuangan kita. Kita perlu sabar enggak? Jangan-jangan, wah aku sudah perpuluhan Tuhan kok enggak segera kan biasanya kan ada yang seperti itu. Kita perlu sabar enggak? Sabar. Baik apapun itu kita harus sabar. Dan satu hal yang harus kita imani yaitu saat kita menabur maka tuaian kita pasti kita pasti dapatkan. Amin. Oke. Setelah kita mengupas tuntas tentang firman Tuhan minggu kemarin, kira-kira ada yang mau kesaksian tentang hal-hal stamina yang tidak biasa, yang butuh effort perjuangan banyak banget. Ada yang mau kesaksian? Kak Sindu?
Boleh. Nah, jadi sederhananya gini, shalom semuanya. Shalom. Nah, puji Tuhan, beberapa tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2019, saya mengalami yang namanya harus mengerjakan tugas akhir. Nah, di situ kan saya dapat 2 dosen pembimbing. Yang satunya, puji Tuhan, dengan enak. Yang nomor 2 ini yang butuh perhatian ekstra. Jadi, aku kan biasanya kan habis dosen satunya ACC, aku harus ke dosen pembimbing kedua. Dan setiap kali aku menyerahkan hasil bab, misalnya bab tertentu lah, bab 1, bab 2, atau bab berapa itu, ke dosen pembimbing yang kedua, itu bener-bener aku harus diuji, bener-bener kesabaranku, lalu aku juga harus tenang. Lalu misalkan kadang itu kalau ketemu dosen pembimbing kedua ini itu kayak nggak bisa tenang gitu loh. Jadi dia itu mesti bakal banyak bersabda, banyak ini loh coretanmu kayak gini nih. Padahal aku tuh udah berusaha yang terbaik seperti itu. Jadi kayak ingat saya dulu. Di sini itu dari proses-proses ini itu Tuhan mengajarkan satu hal, yaitu kita sebagai manusia kita itu diberi stamina yang luar biasa, termasuk untuk menanti dengan tenang, menanti juga dengan sabar. Kadang dosen-dosen itu melihat kerjaan kita, melihat laporan kita, itu mereka juga perlu perhatian. Kadang tensesnya salah atau detail-detail seperti itu. Puji Tuhan, ya dilancarkan oleh Tuhan, akhirnya bisa lulus tepat waktu. Luar biasa Kak Sindu. Tepuk tangan buat Kak Sindu. Kesaksian yang luar biasa. Ada yang lainnya? Kesaksian dari yang lainnya? Kalau tidak ada, akan saya serahkan kembali ke Kak Mesti. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Kita mau doa. Saya minta tolong untuk Kak Sindu. Kita mau doa profetik. Shalom teman-teman, mari kita satukan hati, satukan jiwa dan satukan pikiran kita. Kita mau angkat doa profetik dan syafaat pada sore malam hari ini. Yang pertama, Tuhan, kita berdoa bersama-sama supaya para jemaat mengalami unusual stamina. Mari kita berdoa untuk itu. Oh raya kalamaya sekara lapaya. Mari kita berdoa supaya semua jemaat Tuhan Yesus, kami berdoa semua jemaat, semua pelayan Tuhan, semua KKS mengalami unusual stamina daripada Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk itu dalam nama Tuhan Yesus semuanya terjadi. Yang kedua Tuhan, mari kita sama-sama berdoa untuk Yesaya 60 digenapi, sudah digenapi di gereja ini Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk itu. Orang yang kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yesaya 60 sudah digenapi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang ketiga Tuhan, mari kita berdoa untuk bangsa negara Indonesia kita tercinta Tuhan. Indonesia tercinta, mari kita sama-sama berdoa untuk itu. Ya Tuhan Yesus, mari kita doakan Indonesia ini Tuhan. Indonesia adalah negara yang kami tinggali sekarang ini Tuhan. Kami berdoa walaupun COVID-19 sedang melanda Indonesia Tuhan, kami percaya tangan Tuhan menyertai Indonesia. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa ini, mulai dari Pak Presiden Jokowi, Pak Wakil Presiden, Bapak Menteri, sampai jajaran-jajaran gubernur, wali kota, hingga para keluarga kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan tempat yang tepat untuk orang-orang tersebut Tuhan, untuk membuat Indonesia lebih baik lagi Tuhan Yesus. Yang berikutnya Tuhan, mari kita sama-sama berdoa untuk gereja ini, terutama gembala sidangnya, para wakil gembala sidang, para SGG dan staf gembala lainnya Tuhan. Mari kita berdoa untuk itu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Gembala Obaja, supaya semuanya Tuhan Engkau memberikan hikmat manifat kesehatan yang luar biasa kepada Pak Obaja dan sekeluarganya Tuhan. Kami juga berdoa untuk SGG-nya Tuhan. Setiap staf gembala ini Tuhan, Engkau berikan hikmat yang terbaik. Kami juga berdoa untuk para full timernya juga Tuhan, supaya ada hikmat yang terbaik Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Yang berikutnya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami Tuhan, dan juga kartu-kartu penuai yang telah kami tuliskan satu persatu. Kami berdoa untuk itu, mari kita doakan bersama-sama.
Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap teman-teman komsel pada yang hadir malam hari ini, maupun teman-teman yang lain Tuhan yang belum bisa hadir. Kami berdoa semua pergumulan mereka Engkau dengarkan Tuhan. Engkau juga kabulkan pergumulan doa-doa mereka Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kartu penuainya Tuhan. Semuanya kami tuai bisa. Kau sudah mendengarkan dan membaca permohonan kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita selesaikan ini. Saya serahkan kepada Mbak Mesti. Amin. Puji Tuhan, teman-teman komsel hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk semuanya komsel yang luar biasa ini. Tapi jangan pernah puas, kita mau terus belajar, kita mau terus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jika hari ini kita sudah selesai, kira-kira untuk komsel hari ini yang kurang apa ya teman-teman? Untuk dari pemimpin pujiannya atau gimana? Luar biasa. Apakah ada koreksi dari teman-teman mungkin? Nggak ada. Untuk icebreaker-nya gimana? Ibu Oke. Kakak boleh menyampaikan apa yang perlu dikoreksi. Iya. Oke teman-teman, menurut saya hari ini cukup luar biasa, tapi kita mau perbaiki lagi di minggu yang akan datang. Kita mau terus belajar, kita mau terus berjuang, kita mau sungguh-sungguh terus dekat erat melekat sama Tuhan, teman-teman, dan jangan bosan-bosan untuk kita terus berdoa dan membaca firman Tuhan. Terus untuk kedepannya, minggu depan saya minta tolong yang bertugas S1-nya nanti Kak Sinta, terus nanti S2-nya Kak Sindu, S3-nya nanti Mbak Ana ya. Lagi. Iya. Biar double pertanyaan. Iya. Siap. Nanti untuk yang S4 Pak Andi ya, saya minta tolong. Masih online ya Kak? Gitu. Terus nanti ada lagi teman-teman untuk gerakan selamatkan jiwa. Saya mau ajak teman-teman, ayo kita bareng-bareng kita share semua kegerakan gereja. Kita mau serbu online namanya teman-teman di gereja, seperti yang dicanangkan sama Pak Obaja. Kita mau serbu online, baik itu dari Facebook, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Iya, siap. atau TikTok. Nah, kita mau bagikan itu semua kepada teman-teman kita di kontak HP kita mau bagikan Siap Ibu Kakak. biar semuanya boleh ngalami Tuhan. Iya. Oke teman-teman. Terus yang keempat, kita mau tutup. Terima kasih buat hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk komsel hari ini bisa berjalan dengan baik Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk minggu depan kami bertemu lagi Tuhan untuk sharing, kita bertemu lagi untuk komsel Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga saya berdoa untuk Sindu, saya berdoa untuk Mbak Sinta, Mbak Ana, dan Kak Andi. Kau berkati mereka, berkati keluarganya, berkati pergumulannya, berkati kesehatannya. Engkau berkati semuanya Tuhan. Kami serahkan Tuhan komsel ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai aktivitas kami. Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Di nama Tuhan. Terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati. Amin.